Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai belajar tracing foto jadi vektor memakai Adobe Illustrator. Di sini saya pakai Adobe Illustrator CS3. Oke, kita buka Create New, bikin baru Basic RGB Document. Oke, namanya terserah, size-nya mungkin taruh di sini 1500 pixel. 300, oke. Oke, di sini workspace saya udah seperti ini ya. Sebelumnya kan default nggak seperti ini. Tapi saya udah, karena kemarin udah bikin vektor, jadi saya naruhnya udah kayak begini workspace-nya. Workspace itu penting juga kita atur sendiri, karena fungsinya agar kita nyaman saat kita bekerja. Semua tool yang kita perlukan itu jadi cepat kita dapatkan. Jadi saya, apalagi untuk vectoring foto itu yang terpenting pasti toolbar ini standar ya, pasti ada harus. Terus kita munculkan Pathfinder, ini paling penting. Terus di sini ada transparency, ada stroke, ada gradient. Oke, sebenarnya ini simbol nggak perlu, saya hapus. Di sini ada brush, ini brush penting. Dan layers, palette layer saya panjangin ke bawah karena memang layer itu bisa ratusan jadinya. Oke, coba saya pernah save workspace saya, jadi saya load lagi coba. Oke, benar. Karena ini saya kemarin naruh palette swatches ya, ini hilang, saya taruh lagi swatch libraries, default swatches, basic RGB. Oke, kita taruh di sini. Dan ini untuk trace foto, jadi kita bagusnya munculin swatch library skin tones. Katakan kita taruh, susun dulu, gabungin ke warna sini biar enak. Oke, sekarang kita mulai dengan menu file, place, mungkin ke libraries, picture. Saya punya gambar di sini sebagai latihan kita men-trace foto. Oke, kita taruh place, kita geser sedikit ke tengah. Nah, sebenarnya apa bedanya place dengan file open? Saya sengaja place karena kalau di place itu dia cuma linked file. Jadi ini sebenarnya tidak ada file gambar foto ini di sini. Jadi dia tidak di save di dokumen. Dia cuma sebagai referensi saja. Jadi kalau di save, file ini tidak include. Kalau kita buka di komputer orang lain, ini pasti hilang. Kenapa tujuannya begitu? Ya, itu diperlukan agar filenya tidak besar dan kita mungkin bekerjanya di komputer lebih ringan gitu ya. Oke, nah kalau mau dimasukin di include ke dokumen, kita klik embed, nanti dia akan include di dokumen ini. Oke, sekarang kita mulai saja. Kita lihat di palette layer, di sini layer 1 yang isinya ada foto tersebut, linked file. Oke, kita bikin layer baru di atasnya. Oke, jadi layer 2. Layer 1 ini kita lock, kita kunci agar tidak bisa pindah-pindah atau kepencet. Oke, kita kembali ke layer 2, aktifkan warna biru di sini ya,
mulai memakai tool yang namanya pen tool. Pen tool ini sangat wajib. Oke, di sini warna hitam ya dengan stroke putih. Oke, karena ini ceweknya, gambar ini gambar cewek dengan kulitnya lumayan putih gitu ya. Jadi mungkin saya pilih warna skin tone yang nomor 2 dari kiri atas. Oke, kita zoom sedikit, zoom banyak sih. Kalau saya tuh nge-trace foto biasanya dari wajah dulu ya. Setiap orang beda-beda, ada yang dari alis, mata. Kalau saya biasa karena dulu sering menggambar orang itu pasti dari wajah duluan. Jadi tracing foto juga saya sukanya dari wajah duluan. Oke, mulai saja kita ambil basicnya dari wajah. Kita trace, mungkin sedikit zoom lagi. Oke, ini yang perlu diketahui, karena ini rambut menutupi wajah. Jadi logikanya adalah wajah itu di bawahnya rambut untuk layer ya. Layer wajah itu berada di bawah layer rambut. Jadi apapun layer wajah ini, jika dia di bawah rambut, ini pasti nggak masalah. Pasti nanti kan akan tertutupi dengan rambut. Jadi kita kalau di bawah rambut bisa aja ngasal gitu. Kecuali kalau udah sampai sini, ini harus presisi. Oke, lanjut. Ini mesti kalian sudah tahu bagaimana menggunakan pen tool ya. Saya tidak akan mengajarkannya lagi, karena itu udah harus requirementnya, udah basicnya harus bisa pen tool. Pada intinya kita trace wajah ini sebisa mungkin, semirip mungkin. Ada bagian-bagian wajah, jadi saya belok ke sini, lalu muter ke sini. Oke, selesai. Ini ada stroke putih, kita matiin aja stroke putih. Untuk outline itu nanti aja. Yang penting kita bikin base dulu. Ini adalah base dari wajah. Oke. Nah, untuk membentuk sebuah wajah, tentu kita harus membuat shadownya. Oke, kalau begitu kita bikin lagi shadownya dengan pen tool dan warna yang sama. Tidak perlu memakai warna yang lebih gelap atau yang lain. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini letak kesulitan pertama ya, karena untuk menentukan ini di layer 2 ini saya kontrol klik di icon mata ini, fungsinya untuk melihat outline-nya saja. Ini udah standar, pasti kalian sudah tahu ya. Nah, di sini kan ada shadow. Shadow itulah yang membentuk wajah, bagaimana rupanya. Jadi kita harus pintar, kita harus tahu dengan feeling kita bagaimana membentuk shadow agar wajahnya itu terbentuk dengan bagus. Apalagi kalau dengan foto seperti ini yang udah terang dan shadownya sedikit, ya bisa jadi susah kita nentuin shadownya itu, jadi bingung. Jadi emang kita harus, kalau yang udah biasa menggambar itu dia tahu ya shadow yang penting yang harus diambil gitu. Jadi yang penting itu nggak usah diambil. Justru karena kalau kita nggak balance antara yang penting dan yang tidak penting itu, wajahnya jadi amburadul ntar.
Saya sendiri sih pribadi emang masih sulit menentukan itu. Saya juga masih belajar nyari-nyari, trial and error. Coba kita tracing aja yang tampak jelas dulu bayangannya ya. Mungkin di sini, ke sini, ke sini. Oh, jangan ke sini. Ke sini, ke sini. Oke. Kita mulai dari sini. Oke, di sini kan kalau kita lihat balik ke preview, nah ini ada bagian yang harus kita buang. Harusnya kan di dalam sini. Ya ini itulah gunanya Pathfinder. Kita bisa membuang itu dengan cara seleksi layer pertama tadi, base tadi ya. Kalau kita lihat di palette layer kan di sini tuh aktif. Ini kita edit, copy, master in front, Ctrl C, Ctrl F, munculkan layer baru di atasnya sama persis tadi. Oke, terus tahan shift, klik layer yang di atasnya. Ini kalau melalui layer palette, kalau layer dari sini juga bisa. Nah, seleksikan sama aja. Nah, kita klik, ini namanya apa sih, exclude nih kalau nggak salah nih. Exclude, terus expand. Muncullah sebuah layer yang baru di atas layer base tadi ya, bentuknya seperti ini. Kalau kita kasih warna beda, nah ketahuan tuh. Oke, kita balik lagi, kita bentuk lagi detail-detail shadownya. Dengan teknik yang sama seperti tadi, kita mau membuang yang tidak perlu ini agar layernya berada tidak lebih dari layer yang ini. Kita seleksi yang ini, Ctrl C, Ctrl F, tahan shift, klik layer di atasnya yang baru kita buat, klik exclude, expand. Ini saya punya tool yang sangat bagus di sini ya, di bawah pencil toolnya ada smooth tool. Ini berguna sekali untuk meluruskan node yang mungkin perlu kita perhalus. Udah tinggal klik geser gitu, kayak menggambar pakai pensil. Ini berguna sekali ini. Nah, jadi ini bisa halus dengan sendirinya, jadi kita nggak perlu pakai direct selection tool ini, kita goyang-goyangin ini terlalu lama. Oke, sudah jadi dengan warna yang sama juga, tidak kelihatan memang karena warna yang sama. Oke, selanjutnya kita lagi, semakin banyak layer shadow, dia akan nantinya menjadi semakin halus.
putus. Nah, kalau putus ini klik aja di sini lagi. Jadi dia bakal sambung lagi. Ini kita pakai smooth tool, kita mungkin ada yang perlu diiniin di sini. Enak sekali nih smooth tool ini. Saya suka sekali. Oke, kita buang ya, nggak perlu. Ctrl F, expand. Nah, lebih detail lagi, kita bikin lagi channelnya di sini. Oops. Aduh, ini mouse susah banget ini. Mouse itu juga penting loh, cari yang bagus lah. Kalau semakin mouse-nya jelek, susah kita main pen tool. Jadi saran saya kalau untuk tracing, keluar modal dikit lah buat cari mouse yang bagus. Nah, kalau pakai mouse yang bagus itu nyaman. Nah, mouse-nya lengket-lengket, nggak apa-apa lah, no pain no gain. Tambahin lagi di sini. Nggak usah terlalu lebay. Apa kita enak sekali sebetulnya. Kita nggak perlu kerja yang lama gitu. Tambahin lagi di sini. Tajam juga bisa halus seperti keren. Kalau di Corel Draw ini nggak ada sebetulnya. Kalau ada juga kayaknya nggak pernah saya lihat orang pakai tool seperti itu di Corel. Tapi saya salut juga sama orang-orang yang bikin trace di Corel. Kok bisa ya? Maksudnya dengan fasilitas toolnya yang seperti itu, tanpa layer, tanpa kayak Illustrator gini, kok jago banget gitu bisa bikin gitu. Seandainya mereka bikin pakai Illustrator kan jauh bisa lebih cepat, lebih bagus. Ya bukannya ngebandingin sih, bukan jelek-jelekin, tapi emang jelek ya. Gagal, canda. Semua tool itu kan tergantung yang pakai. Kalau orangnya jago pasti bagus. Dia pakai MS Paint juga, kalau dia jago bisa lebih jago daripada Yukio Miyamoto lagi. Si Master Adobe Illustrator. Oke, ada lagi yang perlu di sini kita tambahin lagi. Nah, kalau yang sudah kontras begini kita harus lebih detail, jangan ngasal. Sebelumnya kan tadi
sialan nih, bini gue bikin kaget. Oke, dia nggak ridho kalau Ani tuh nge-trace foto cewek ABG. Tuh juga gak tuh, jadi nggak konsen karena foto dia tuh nggak pernah di-trace, apa malah fotonya orang gitu. Tuh malah dia suruh anak gue buatkan buat coba. Bayangkan pemirsa, bukannya disupport, bilang supportnya support, bayangkan. Oke, kira-kira seperti sudah cukup ini. Nanti kan bisa di lagi. Ini bagian yang terang ini nanti kita bikin di layer highlight. Jadi beda lagi, ini kan kita baru bikin base. Oke, kalau sudah kita aktifkan preview. Oke, sama, kita select semuanya, terus kecuali layer base nya, tahan shift klik di layer base. Oke, layer yang pertama. Berikutnya kita pindah ke palet transparency, kita rubah modenya jadi multiply. Terus lihat, langsung jadi. Cuman karena ini steppingnya terlalu kasar, jadi biasanya saya rubah, mainkan opacity, terus kita bikin 20. Nah, lihat kan, ini shadow-shadownya sudah terbentuk. Baru seperti ini aja yang kerjanya ngasal, kelihatannya sudah terbentuk bagian wajahnya. Apalagi nanti kalau ditambah lebih detail, terus ditambah highlight dan sedikit permainan warna, ini akan menghasilkan tracing foto yang lumayan lah, bagus gitu. Oke, sampai saat ini ditunda dulu karena bini gua udah mulai mengganggu. Kita jumpa lagi